Assalamualaikum, aku Dr. Vita. Welcome to my vlog. Ini vlog kelima aku. Dan hari ini aku bakal ngomongin tentang self-healing. Karena mungkin banyak dari kalian yang pengen kepo-kepo nih, gimana sih dok caranya untuk bisa self-healing gitu. Oke, langsung aja kita bahas. Nah, self-healing sendiri itu definisinya adalah proses pemulihan diri dari luka batin atau masalah kesehatan mental yang bisa dilakukan secara mandiri atau dengan bantuan profesional seperti psikolog dan juga psikiater. Tujuannya apa? Tujuannya adalah yang jelas adalah untuk memulihkan kesehatan mental seseorang tersebut. Nah, tapi yang terpenting di sini sebelum kita bisa mengatasi masalah individu tersebut ya, yang penting adalah kita harus bisa mengatasi trauma atau luka batin tersebut, dan yang terpenting juga adalah mengelola emosi. Nah, ini yang penting ya tentang emosi. Kadang nih orang tuh perasaan-perasaan negatif yang muncul seperti mungkin kecewa, marah, terus atau mungkin rasanya pengen nangis dan emosi-emosi negatif lain itu sebetulnya adalah normal gitu loh. Karena setiap orang tuh pasti pernah merasakan emosi yang negatif. Nah, permasalahannya adalah bagaimana kita mengenali emosi itu gitu. Jadi pertama kita harus kenal dulu dengan emosi yang kita rasakan. Jadi misalkan, oh ini sekarang aku lagi kecewa nih, oh aku lagi sedih, oh aku lagi patah hati, oh aku lagi rasanya tuh kayak pengen nangis gitu. It's okay gitu. Jadi kita tuh harus bisa mengenali itu dulu, dan kita juga harus bisa mengekspresikan itu dengan cara yang positif. Jadi yaudah oke, aku sekarang lagi marah, aku tuh sekarang lagi kecewa, gak apa-apa gitu loh. Kita harus bisa mengenali dan juga kita juga harus mengekspresikan itu, mengungkapkan emosi itu pada diri sendiri. Nah, baru kita harus bisa memproses tuh. Kira-kira, oh aku udah tahu nih, aku sekarang lagi marah, kecewa. Apa nih yang harus aku lakukan dengan perasaanku ini? Nah, disitulah pentingnya kita juga untuk punya mindfulness gitu. Jadi, kita fokus pada saat ini gitu. Jadi, oh sekarang aku lagi marah, aku lagi kecewa. Berarti, oke, aku harus tarik nafas jenak. Aku proses dulu emosinya. Mungkin kalau ada yang mau diungkapkan, maksudnya misalkan marah gitu ya, misalkan dalam kamar kalian mengungkapkan perasaan marah itu, it's okay gitu. Jadi atau mungkin lagi pengen nangis, ya udah kalian nangis aja gitu. Jadi nggak usah ditahan, karena kalau kita deny perasaan emosi itu semakin lama akan semakin menumpuk dalam jiwa kita, yang ujung-ujungnya juga akan menyakiti diri kita sendiri. Ibaratnya tuh kayak bom waktu aja gitu. Nah, itu juga nggak baik kalau kita terlalu memendam perasaan emosi negatif itu, karena itu sebenarnya wajar gitu loh. Setiap orang pasti pernah merasakan itu, tinggal bagaimana cara mengolah itu, memanage itu. Manajemen emosi ini yang memang penting buat kita belajar gitu ya, untuk kita pelajari. Jadi bagaimana cara mengolah emosi itu dan juga mengaturnya sehingga dampaknya itu tidak berdampak atau tidak merugikan diri kita sendiri dan juga merugikan orang lain. Itu yang terpenting gitu. Nah, sekarang kalau proses mengolah dan mengatur emosi itu sebenarnya metodenya banyak ya. Jadi bisa dilakukan dengan yang pertama nih, bisa meditasi atau mindfulness. Jadi misalkan ya kalian di alam misalkan gitu ya. Jadi dengan meditasi, jadi kita tutup mata kita ya, kita bayangkan hal-hal positif-positif yang bisa kita syukuri. Misalkan ya, kita proses tuh emosi, oh aku lagi marah, aku lagi kecewa. Terus bisa juga dengan, itu yang pertama ya, jadi meditasi dan juga meningkatkan mindfulness, karena itu penting banget ya. Jadi untuk bisa kita memproses itu, emosi itu, kita membiarkan itu gitu kan. Kita membiarkan itu bukan berarti kita membiarkan dalam artian memendam, enggak, tapi kita membiarkan, oke, emosi ini ayo, oke, kita jalani aja emosi ini. Karena lama-kelamaan tuh sebetulnya kan emosi tuh nggak akan terus-menerus sampai, maksudnya setiap saat kita akan merasakan ya, walaupun mungkin ada yang seperti itu, tapi sebetulnya memang di awal-awal ketika kita ngerasain marah, kecewa itu ya pasti proses-proses
reaksi akut ya, kita bilangnya reaksi stres akut itu ya pasti akan terasa sangat menyakitkan di awalnya nggak? Ya ibaratnya sama aja kayak kita terkena pisau nih misalkan ya, terus ada luka terbuka. Pasti akan sangat sakit sekali di awal-awal gitu ya, di 3 hari pertama tuh bakalan sakit banget. Ya sama aja kayak hati kita, kalau hati kita terluka, di 3 hari awal itu namanya reaksi stres akut ya pasti akan sangat berat gitu, terasa sangat berat bahkan kayak aduh gak ngerti nih harus ngapain lagi. Padahal sebetulnya kalau kita bisa memproses itu, kita bisa membiarkan proses itu terjadi, lama kelamaan kita juga bakal bisa cooling down kok gitu. Cuman memang kita harus ya berani untuk merasakannya gitu. Oke, yang kedua bisa dengan journaling. Nah, journaling ini bisa banyak ya. Jadi maksudnya bisa, kalau sekarang kan mungkin udah zaman gadget yang udah canggih, jadi ada loh ternyata aplikasi untuk journaling gitu dan lebih lengkap gitu. Jadi kita bisa di situ ada pilihan, mungkin kita bisa deskripsi ini emosi kita apa di hari itu, apa yang terjadi, bisa juga dengan ada juga apa di recording gitu kan ya. Banyak kalau salah satu aplikasi yang aku rekomendasiin adalah Dailyo. Ini aku taruh di sini ya. Jadi emang setiap hari itu aku pakai ini. Jadi kalau misalkan ya ibaratnya diary gitu kan, apapun yang aku rasakan, biasanya aku ngisinya tuh di malam hari. Ya aku bakal ngisi itu gitu. Karena di sini lengkap aplikasinya, ada uh, satu nih emosi aku hari ini apa. Ada marah, kecewa, sedih kah, biasa, seneng, bersyukur. Jadi banyak gitu. Dan itu juga kalian bisa tambahin. Mungkin kalau kalian pengen ada deskripsi emosi yang tertentu ya kalian bisa tambahin. Terus yang kedua, selain emosi hari ini adalah kegiatan aku hari ini. Misalkan olahraga kah, atau mungkin aku uh, kerja, atau apa yang aku lakukan di hari itu. Terus ada juga tentang riwayat kesehatan, terus riwayat makan, riwayat sosial, terus riwayat self treatment atau riwayat kebersihan diri itu jadi banyak banget gitu. Nah, dan di situ juga bagusnya itu ada apa recordingnya. Jadi misalkan kita mau curhat nih, bisa kita record di situ dan itu bisa ke save di Google Drive kita. Jadi sangat membantu sekali dalam proses mengolah emosi. Jadi kalau misalkan mungkin kalian nggak bisa atau bukan tipikal orang yang suka mungkin curhat ke orang lain, ya bisa di Dailyo ini. Atau mungkin ya cara yang konvensional ya dengan diary menulis gitu. It's okay, nggak apa-apa menurut aku. Itu adalah cara-cara yang bisa kita lakukan. Jadi tergantung senyamannya kalian. Kalau kalian emang lebih suka menulis gitu, karena memang kalau menulis dengan tangan sendiri sebenarnya memang lebih otentik ya. Itu jadi di situ kalian bisa lebih mungkin lebih attach dengan diri sendiri. It's okay gitu. Jadi kadang-kadang aku pun juga bisa menulis secara konvensional di kertas atau di diary gitu. Cuman kalau yang simple, jadi ya bisa di aplikasi. Terserah kalian. Tapi kelebihan dari aplikasi Dailyo ini, kalian tuh bisa lihat lagi kan, maksudnya grafik emosinya kalian di bulan itu bisa gitu. Jadi ya mungkin ups and downs-nya itu bisa lebih dianalisis gitulah. Oke, terus cara berikutnya selain journaling adalah ya dengan bantuan orang lain, dengan support system. Nggak harus secara profesional ya. Kalau bantuan profesional itu terakhir mungkin ya. Atau mungkin kalau memang kalian di awal itu udah merasa sangat berat sekali dan langsung mencari bantuan profesional, it's okay. Karena kalian sendiri yang mengetahui porsi masing-masing. Kira-kira aku kuat nggak ya kalau misalkan aku mengatasi secara mandiri. Karena kan yang tadi, metode tadi itu adalah secara mandiri gitu. Oke, berikutnya jadi sebelum bantuan profesional bisa dengan support system. Misalkan kalian dengan curhat ke orang yang kalian percaya gitu. Biasanya kalau aku dengan bestie aku atau dengan orang tua gitu kan. Ya kadang kalau dengan orang tua agak malu ya. Mungkin bisa dengan bestie gitu kan yang memang kalian percaya, yang bisa menyimpan keluh kesah kalian, menyimpan rahasia kalian dan kalian nyaman dengan orang tersebut, dan orang tersebut dirasa juga mungkin bisa memberikan masukan. At least walaupun nggak masukan gitu ya, tapi paling nggak kalian bisa mencurahkan emosi kalian gitu ya ke orang tersebut, asalkan tidak merugikan dia ya. Jadi jangan sampai kayak pusat kemarahan dilampiaskan ke orang tersebut, kan juga kasihan juga ya. Sebetulnya cara individu untuk mengatasi stres secara sadar bisa kita lakukan dengan namanya coping mechanism. Jadi coping mechanism itu adalah cara yang dilakukan individu untuk bisa mengatasi stres secara sadar gitu. Nah ini banyak fokusnya sebenarnya, tapi secara umum ada dua. Ada yang emotion based
Dan ada yang kedua yaitu problem focused based gitu. Jadi kalau untuk emotion based itu gimana cara mengelola emosi tadi, kayak yang aku tadi bilang sebenarnya itu adalah kalau yang seperti journaling gitu ya, atau mungkin dengan meditasi itu adalah emotion based. Jadi gimana caranya individu itu bisa memproses emosinya gitu. Jadi dengan hal yang positif gitu. Itu kalau yang positif. Ada juga yang emotion based yang negatif. Jadi misalkan dengan mohon maaf nih, misalkan dengan minum alkohol atau mungkin dengan mungkin clubbing atau apapun yang dia lakukan, tapi itu dampaknya sebenarnya negatif gitu ya. Nah, yang kedua adalah problem focus based, itu berfokus pada pemecahan atau solusi gitu ya, solusi dari masalah tersebut. Nah, ini lebih ke bagaimana nih cara mengatasi masalah itu. Jadi yang tadi bisa dilakukan dengan ya mungkin bisa dengan memanfaatkan support system atau mungkin dengan bantuan profesional. Nah, itu yang problem fokus. Jadi gimana caranya individu itu mengatasi masalahnya itu, atau mungkin ya bisa dilakukan dengan mungkin searching gitu ya di Google, atau mungkin gimana caranya nih mengatasi masalah. Jadi dilakukan secara mandiri itu juga bisa. Tapi memang kalau misalkan kalian lagi-lagi kalau nggak bisa dilakukan secara mandiri, bisa menggunakan bantuan support system atau bantuan profesional seperti psikolog dan psikiater. Itu kalau yang positif. Ada juga yang negatif loh. Jadi misalkan malah problem focus base-nya itu dengan cara mungkin melampiaskan ke orang lain gitu. Jadi dengan marah-marah nih ke orang lain, atau mungkin malah bikin masalah ke orang lain gitu, malah menyalahkan orang lain gitu ya. Jadi nggak fokus ke pemecahan masalah yang positif, justru malah efeknya tuh negatif, yang bukannya malah menyelesaikan masalah, tapi malah menambah masalah. Atau mungkin sorry to say, mungkin bisa di expose mungkin ke orang-orang banyak gitu tentang masalahnya, kan ada juga yang seperti itu. Nah, sebenarnya ada juga sih orang-orang yang seperti itu, yang maksudnya exposing masalahnya mereka ke publik gitu, entah lewat sosial media atau mungkin lewat ya pokoknya intinya dia share itu ke publik secara sadar ya gitu. Jadi nah itu coba mungkin kita bisa pertimbangkan kembali ya, apakah sudah bijak gitu loh, karena kalau misalkan masalah yang semakin diekspos padahal untuk pemecahannya belum ada, ya kecuali mungkin ya kalian public figure yang memang orang harus tahu masalah kalian seperti itu, mungkin ada kepentingan khusus ya. Cuman kalau menurut aku pribadi ya itu kurang bijak sih, karena yang terpenting adalah bagaimana cara menyelesaikan masalah itu dengan baik ya, tanpa harus menimbulkan masalah baru. Karena takutnya kalau seperti itu justru bukannya malah menyelesaikan masalah, tapi menimbulkan masalah baru. Akan banyak mungkin perselisihan yang diakibatkan gitu. Jadi gitu sih. Intinya sebenarnya kita sebenarnya udah tahu ya, karena semakin dewasa kita, semakin kita tahu sih mana yang kira-kira bagus untuk kita, mana yang kira-kira cocok untuk kita, dan mana yang enggak gitu, dan mana yang akan berdampak positif ke kita dan sekitar, mana yang mungkin akan berdampak negatif. Oke. Itu aja dari aku. Semoga topik tentang self healing dan coping mechanism ini bisa bermanfaat. Nah, ada juga istilah defense mechanism, yaitu adalah cara individu untuk mengatasi stres atau masalah secara tidak sadar. Nah, bakal kita bahas di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Dr. Fit, karena dukungan dari kalian bakal memotivasi aku banget buat bikin konten-konten selanjutnya. See you!